Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita bersyukur kita boleh tetap masih berjumpa untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Terima kasih Bapa pada pagi hari yang sangat indah, sangat istimewa. Kami sangat bersyukur kami boleh merasakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, bahkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami. Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami mampu menangkap akan kebenaran-Mu, dan beri kami hati yang terbuka dan siap untuk melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, Roh Kudus mengurapinya. Dan kami semua siap diberkati, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema, yaitu singkat namun berkualitas. Mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Apa yang baru saja kita baca adalah sebuah kisah seorang yang sangat istimewa dicatat di Alkitab. Dan ia merupakan keturunan ketujuh dari Adam. Dan ia memiliki arti nama yaitu guru. Dan dialah Henok. Tahukah saudara, Henok ini memiliki sebuah kehidupan yang sangat berbeda dengan orang-orang pada zaman itu. Dan itu sebabnya saya berkata pada pagi hari ini, Henok adalah orang yang benar-benar luar biasa. Sebab Henok ini memiliki kehidupan di mana ia hidup saleh. Artinya ia menjauhi kejahatan. Ia tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Bahkan sepanjang hidup Henok, Henok ini hidup bergaul dengan Tuhan. Dan 2 kali ia dicatat di Alkitab, di Kejadian pasal 5 ini, yaitu di ayat yang ke-22 dan di ayat yang ke-24. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 2 orang yang disebut mereka hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah Henok dan yang kedua adalah Nuh. Namun dari semua tokoh-tokoh di Alkitab, Henok memang memiliki sebuah ciri khas yang sangat luar biasa. Sebab Henok ini adalah orang yang benar-benar hidupnya saleh dan ia memang hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi Henok ini mencapai usia
365 tahun. Dan yang luar biasa, Henokh sangat berbeda dengan semua tokoh-tokoh di Alkitab. Di Perjanjian Lama waktu itu, Henokh ini diangkat oleh Tuhan. Ia tidak mengalami kematian. Ia mengalami pengangkatan daripada Allah. Karena apa? Karena Henokh ini memang didapati Tuhan hidupnya berkualitas. Sekalipun usianya singkat, namun hidupnya benar-benar berkualitas. Dan memang kalau kita melihat usia daripada ayah Henokh, yaitu Yared, mencapai usia 962 tahun. Sedangkan Metusalah yang adalah anak daripada Henokh, ia mencapai usia terpanjang di Alkitab di Perjanjian Lama. Ia mencapai usia 969 tahun. Sedangkan Henokh, dia adalah orang yang memiliki usia paling pendek, yaitu 365 tahun. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Henokh? Kalau kita melihat, ternyata Henokh ini sekalipun usianya sangat pendek, usianya singkat, hidupnya tidak lama di muka bumi ini. Dibandingkan dengan orang-orang di zaman itu, Henokh tergolong orang yang hidupnya sangat singkat. Tetapi yang saya kagum, sekalipun usianya singkat, tapi hidupnya berkualitas. Mari Bapak Ibu, hari ini berbicara tentang kehidupan, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Tentu kita ingin hidup lebih lama. Tetapi siapa yang tahu kapan kita diagendakan Tuhan meninggal dunia? Oleh sebab itu, mari hari ini, ketika kita menjalani kehidupan yang dimana hari ini kita tahu waktu terus berjalan Bapak Ibu, waktu terus bergulir, tetapi kita tidak pernah tahu kapan nanti kita meninggal. Namun sekalipun usia kita tidak seperti Henokh 365 tahun, dan kita tahu kita hidup di era perjanjian baru, di mana usia manusia makin pendek, dan sekarang kita lihat bagaimana ada banyak orang yang meninggal dunia di bawah usia 70 tahun. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan kita meninggal. Namun saya berdoa, kiranya waktu yang Tuhan anugerahkan, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang hari di mana kita bisa menikmati kehidupan. Mari pakailah hidup ini dengan kualitas. Mari jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan anugerahkan. Jangan membuang setiap kesempatan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Mari hari ini warnai dan isi hidup kita dengan perkara-perkara yang berkualitas. Artinya kita harus mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan, perkara-perkara yang menyukakan hati Tuhan, dan tentu kita harus membangun kehidupan kita di dalam dimensi rohani. Maka dari itu, mari saya berdoa, miliki kualitas hidup seperti Henokh. Henokh membangun gaya hidup yang bergaul dengan Allah. Mari hari ini belajarlah miliki kehidupan yang suka memuji menyembah Allah. Masuk kamar dan sukalah untuk berdoa Bapak Ibu. Miliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Mari setiap pagi baca firman. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, mari utamakan firman Allah terlebih dahulu. No breakfast, no Bible. Jadi kalau kita belum baca Alkitab, jangan makan pagi. Artinya mari bangun yang namanya prioritas. Bangun yang namanya sebuah kehidupan yang mengutamakan hal-hal rohani terlebih dahulu. Yaitu membaca firman, merenungkan firman, dan lakukan firman itu. Dan masuk di dalam doa dan penyembahan. Dan saya percaya
Ketika kita melakukan kehidupan yang seperti ini, kita rajin baca Alkitab, kita suka berdoa, kita rajin beribadah, kita hadir dalam setiap persekutuan, di komsel, di mana ada ibadah. Saya percaya hidup kita memiliki apa yang namanya kualitas. Terlebih kita hidup takut akan Allah, maka itu akan menyukakan hati Tuhan, dan saya percaya maka kita akan mengalami anugerah demi anugerah. Seperti Henokh mendapatkan anugerah, maka kita pun juga mendapatkan anugerah daripada Allah. Dan percayalah, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang bergaul intim dengan Allah, mereka akan mengalami damai, sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus, dan yang pasti hidupnya akan mengalami ketenangan dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini membuat kita makin mengerti bahwa kehidupan ini sangat singkat. Namun mari miliki hidup yang berkualitas. Jadi meskipun usia kita singkat, kita tidak ada yang tahu, tetapi yang penting hidup kita jadi berkat. Hidup kita memberkati banyak orang, dan hidup kita punya kualitas di mata manusia dan terlebih di mata Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Puji Tuhan.